Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Sebelumnya kita dengarkan dulu disclaimer berikut ini. Khotbah di channel ini adalah untuk mendidik umat Tuhan, jadi bukan untuk menyerang pihak manapun atau siapapun. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu hanya kebetulan saja. Bagi yang tidak berminat, sebaiknya di-skip aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah kita itu dianggap menyerang. Padahal kebenaran kalau disampaikan, kepalsuan ketahuan, tertelanjangi. Makanya ada disclaimer ini penting. Jadi bagi yang tidak berminat belajar, tolong di-skip saja. Daripada tidak mau belajar, menimbulkan pertentangan ya. Kita mau belajar hari ini, siang ini, tema besarnya adalah takut akan Tuhan. Subtema tadi pagi adalah awal mula, yang kedua ini berkenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di Alkitab kita, itu dari awal sampai akhir, itu bicara soal takut akan Tuhan. Banyak orang tidak mengerti hal ini, tidak teliti. Sejak kitab Kejadian, itu dikatakan takut akan Tuhan. Makanya, hari ini pilar yang pertama kita dirikan di GMM, Gereja Mula-Mula. Pilarnya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang belum mengerti apa itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini tema besar, fondasi dari orang percaya. Fondasi dari gereja yang benar. Takut akan Tuhan. Percuma kita bicara kerja keras, pengen ke surga dan sebagainya, kalau tidak takut akan Tuhan. Percuma. Makanya landasan yang benar itu takut akan Tuhan. Kalau seseorang takut akan Tuhan, dia tidak berani melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dia tidak akan berani mengubah-ubah Alkitab. Dia tidak akan berani lawan Alkitab. Tadi pagi, sampai tadi pagi dari kemarin, di YouTube saya ada komentar menjelaskan bahwa Yesus itu belum pernah ada sebelumnya, gitu. Saya kasih ayat, Tuhan Yesus berkata begini, aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukankah itu lebih jelas? Yesus turun dari surga. Tapi namanya orang udah pikirannya keblinger, kalimat begitu aja nggak ngerti dia. Oh maksudnya itu Yesus diutus, tapi bukan turun dari surga gitu. Kalimatnya turun. Makanya saya sering kasih tahu ke saudara kan, kalau ada orang ngotot 1 tambah 1 sama dengan 3. 3. Tinggal aja orang itu. Percuma ngomong sama orang yang tidak waras itu. Percuma. Alkitab berani ditentang. Waduh mengerikan loh. Fondasi pertama apa? Pilar pertama hari ini. Takut akan Tuhan. Kata takut di Alkitab. Di dalam perjanjian lama dipakai kata yare. Itu maksudnya takut beneran. Mazmur 33 ayat 8. Gentar dengan Allah kita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi gentarnya ini bukan gentar karena ketakutan terhadap sesuatu yang menyeramkan. Bukan. Orang takut setan itu kan serem. Menjauh dari setan kan. Tapi kalau takut akan Tuhan bukan mau menjauh. Malah mau mendekat. Tapi takut. Takut apa? Nah ini yang kita harus bahas dengan benar. Supaya kita semua punya landasan yang benar. Motivasi yang benar. Pikiran yang benar. Perasaan yang benar. Takut yang benar kepada Tuhan. Hidup ini manusia itu kebalik. Takutnya manusia hari ini kebanyakan terbalik. Bro, di sini ada Tuhan loh bro. Takut gak orang? Biasa aja. Bro, barusan lewat bro. Hitam-hitam di pojokan. Coba tes. Langsung. Yang bener loh. Di mana tadi? Sama setan takut. Sama Tuhan gak takut. Kebalik. Logika manusia terbalik hari ini. Ya. Ini loh yang perlu kita luruskan itu.
Fondasi iman kita itu takut akan Tuhan. Takut yang benar. Dalam perjanjian baru dipakai kata phobos. Phobos itu rasa takut secara literal atau hormat dan takut. Itu phobos. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria. Bapak Ibu Saudara kalau tahu Yudea ya. Yudea, Galilea, Samaria itu artinya mewakili seluruh Israel. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Itu artinya. Ya. Berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Inilah jemaat mula-mula. Inilah gereja Tuhan mula-mula. Dibangun di dalam rasa takut akan Tuhan yang benar. Itu sebabnya gereja kita, gereja mula-mula, GMM, pilar yang pertama, takut akan Tuhan. Nanti ada 2 lagi pilarnya. Sedang saya gumulkan. Sebab ini bukan rancangan saya. Saya nggak tahu pilar pertama apa. Tapi berapa hari terakhir, iya juga ya Tuhan ya, ini ya rupanya. Seringkali begitu, Saudara. Diberikan Tuhan pada saat yang tepat. Orang boleh bicara mistik dan apa, pokoknya saya ngalamin itu selama ini. Berapa tahun terakhir itu selalu tepat tuh keputusannya. Heran. Ya begitulah Saudara. Kita itu harus jadi seperti gereja mula-mula yang fokusnya kebenaran, yang dibangun di dasar rasa takut akan Tuhan yang benar. Bapak Ibu diingat terus ya mulai sekarang ya. Pilar pertama apa? Takut akan Tuhan. Mantap. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Nah ini yang sedang kita bicarakan. Ya. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jumlah bisa bertambah besar, itu pun karena Roh Kudus. Jangan pernah ada di antara kita yang menyombongkan dirinya. Ya, yang penting bukan mereknya. GMM nggak usah dijunjung-junjung. Yang penting Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini bukan rasa takut yang mengancam kita, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Bukan. Tapi ini takut yang benar. Takut sama Tuhan. Jangan takut sama semua hal. Sama setan, gondoruwo, miskin, tidak berhasil. Gak usah takut. Takut itu takut Tuhan. Yang lain gak takut. Itu yang benar takutnya. Manusia sekarang kebalik. Takut miskin, takut sakit, takut gagal, takut ini. Tapi tidak takut Tuhan. Kebalik semua loh. Logika manusia hari ini kebalik semua. Makanya gereja mula-mula harus menjadi apa itu namanya? Pendobrak, pembinasa pekerjaan iblis. Itu iblis yang bekerja itu sebenarnya. Logika manusia dibulak-balik itu. Kita balikkan kembali ke mula-mula. Yang benar itu bukan begitu, begini. Gitu. Ya. Takut akan Tuhan itu di dalamnya ada sikap hormat sama Tuhan. Tunduk sama Tuhan. Dan mengasihi Tuhan. Beda dengan takut sesuatu yang mengancam, menjauh. Kalau ini enggak takut, tapi mau mendekat. Itu bedanya. Jadi kalau saudara enggak punya keinginan untuk mendekat sama Tuhan, itu namanya enggak takut Tuhan. Saudara ngomong sembarangan, itu enggak takut Tuhan tuh artinya. Itu enggak takut Tuhan. Pemazmur aja menulis Mazmur 11 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya orang yang berhikmat menurut dunia, pinter banget itu, IQ-nya hebat, jenius, profesor, tapi enggak takut Tuhan, itu artinya orang yang tidak berhikmat sama sekali. Orang yang berhikmat itu yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya orang kalau dia takut akan Tuhan yang benar, hikmatnya tinggi sekali. Dia akan menjadi cerdas, peka, bicara enggak sembarangan, takut Tuhan yang benar. Ada orang yang takut Tuhan tapi salah. Aku takut dihukum Tuhan. Itu takut yang salah. Takut yang benar itu bukan karena hukuman. Aku takut kalau aku ini enggak menyukakan hati Tuhan. Aku takut kalau keberadaanku di dunia ini
tidak berkenan. Itu takut yang benar. Aku takut kalau hidupku ini gak jadi kesukaan Bapak. Lebih parah lagi. Aku takut kalau Tuhan cuekin aku. Bapak Ibu ya, kalau dicuekin Tuhan ya. Waduh. Berapa hari yang lalu saya mimpi ada di dunia di mana itu dalam pengertian saya dunia orang mati sih. Dunia itu warnanya biru semua, semuanya beku, es kayak di freezer. Saya lihatin orang-orang ini kok pada beku semua ya. Ada yang bisa diajak ngomong sih. Diajak ngomong itu sambil beku sambil ngomong. Ngeri gak? Saya bilang, loh ini dunia apa ini? Oh dunia orang mati. Dicuekin Tuhan. Ditinggal sama Tuhan. Waduh kalau hidup kita kelihatannya hidup nih. Tapi ditinggal Tuhan, mati loh. Manusia itu banyak yang mati sebenarnya. Meskipun dia masih hidup. Sebenarnya sudah mati dia. Karena ditinggal Tuhan. Kalau takut akan Tuhan yang benar, aduh Tuhan jangan tinggalkan aku. Mestinya begitu. Saya aja kalau tiap kali mau naik mimbar, aduh Tuhan tolong temani aku. Kalau sampai di depan gini cuma mengandalkan kepandaian, waduh mati itu namanya. Bapak Ibu mestinya bisa merasakan. Ketika saya khotbah apakah saya baca? Itu kadang-kadang nggak ada di tulisan, ngalir aja karena Tuhan tiba-tiba gitu. Ngalir gitu, saya ikutin aja gitu. Jangan sampai kita nggak takut Tuhan. Mulai hari ini tanamkan baik-baik landasan hidup kita. Motivasi kita itu akan takut akan Tuhan. Bukan ketakutan karena ancaman loh, bukan. Takut akan Tuhan. Ilustrasinya sederhana, saya lihat anak saya sendiri tuh. Anak saya, nah itu dia. Sama mamanya tuh. Kalau anak saya itu bikin salah gitu ya, bandel gitu ya. Mamanya bilang gini, nggak boleh ya begitu ya. Disentil apa, kan nangis dia. Udah mama tinggal aja kamu. Wah nggak mau, makin deket kan. Makin dekat, dia takut. Takut apa? Takut ditinggal mamanya. Takut kehilangan orang tuanya. Iya, orang tua itu ya biarpun mukulin anak ya. Ini istri saya enggak sih. Misalnya ada mama yang galak banget gitu ya, dipukulin dua, lari gak anaknya, masih kecil? Pasti gak meninggalkan, tetap enggak lama, enggak mau gitu. Pasti dekat. Bener gak saya ngomong? Masa kecil-kecil dipukul, awas lu mah, pergi gitu. Wah, enggak, pasti makin dekat. Dulu yang besar pernah saya sentil-sentil gitu, karena nakal sama adiknya. Segendongnya saya sentilin gitu, wangis kan. Habis itu tetap aja cari saya, enggak dendam dia. Itu namanya anak. Nah kita anak Bapa di surga. Kita takut akan Tuhan, dihajar Tuhan pun kita masih mau dekat. Enggak Tuhan aku butuh. Itu mesti diajarkan itu. Dunia hari ini sudah agak rusak, diajarin gimana? Keselamatan karena anugerah. Kau enggak usah buat apa-apa, sudah selamat. Rusak itu ajaran itu. Mestinya yang benar adalah keselamatan itu karena anugerah, betul. Tapi belum selesai. Baca kitab Yakobus pasal 2. Sebab iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Mati kau, enggak selamat. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Bertobat itu perbuatan. Dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa setiap orang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Artinya harus ada iman, tapi harus ada perbuatannya. Iman tok ngelamun gitu. Itu bukan iman namanya. Ajaran-ajaran ini ngerusak loh. Orang kalau udah kemasukan ajaran yang salah ya dia kayak robot. Diterangin tuh nggak ngerti-ngerti. Muter sana, muter sini. Ya sudah terserah situ. Yang penting saya sudah sampaikan. Ingat disclaimer tadi ya, nggak lagi ngomongin siapapun. Kalau ada kejadian sama, salahmu sendiri. Kan gitu ya. Oke. Jadi takut akan Tuhan itu fondasi. Pilar pertama orang percaya. Makanya kita pakai sebagai pilar pertama gereja GMM ini. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu awalnya takut akan Tuhan landasannya. Buat apa kau pinter, profesor dan sebagainya?
tapi tidak takut akan Tuhan, nggak ada gunanya sama sekali. Makanya saya nggak gelar itu penting, nggak. Takut akan Tuhan yang paling penting. Orang yang nggak sekolah teologi tapi hatinya bersih, dia berkarya melebihi pendeta, saudara. Serius, saya udah lihat pelayanan-pelayanan yang bukan pendeta tapi jauh lebih hebat. Dia memberkati banyak orang. Waduh, dia bisa produksi buku, bisa produksi film. Ada yang bikin panti jompo, macam-macam. Karyanya nyata dibanding orang yang banyak omong. Banyak omong tapi nggak ada perbuatannya sama sekali. Percuma itu. Buat kita semua ya, takut akan Tuhan ini maknanya dalam sekali. Dan sangat aplikatif. Aplikatif itu maksudnya cocok dilakukan gitu. Hebat untuk dilakukan, berkenan untuk dilakukan. Kalau kita melakukan itu, Tuhan berkenan. Berkenan itu menyenangkan Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi inilah dasar dari hikmat, segala hikmat itu takut akan Tuhan. Seseorang yang takut akan Tuhan, ia akan hidup di dalam berkat Tuhan. Ingat ya, kalau kata-kata berkat bukan kaya raya saja loh. Berkat itu banyak. Berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan, perkenanan Tuhan itu berkat. Bahkan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu terjemahan lain gini, berkatku adalah kalau aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu berkat, saudara. Kalau saudara mendukung pekerjaan Tuhan, itu berkat. Gak banyak orang bisa mendukung atau bisa melayani. Gak banyak. Gak banyak orang bisa duduk di sini, gak banyak. Itu berkat Tuhan. Jadi harus kita syukuri, terima kasih Tuhan. Kan begitu harusnya. Ada amin gak nih? Gereja yang benar, landasannya takut akan Tuhan. Kita bisa temui kalimat takut akan Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang miss, tidak teliti. Ternyata itu takut akan Tuhan. Yang mulanya itu, yang penting itu. Yang membuat Tuhan berkenan itu, motivasi awalnya itu takut akan Tuhan. Jadi kalau ditanya apa itu takut akan Tuhan? Satu, catat baik-baik. Takut di sini bukan takut karena ancaman atau intimidasi atau teror. Tapi takut di sini adalah takut yang membuat kita makin dekat Tuhan, bukan menjauh. Takut kehilangan, makanya makin dekat. Seseorang cowok yang naksir cewek, dia takut nggak diterima. Takut ditolak. Takut itu yang benar. Seperti itu. Takut. Seorang suami takut kalau istrinya lari. Suami yang baik itu. Kalau suami-suami pada umumnya nggak tahu saya. Mesti disurvei dulu tuh. Kalau suaminya pergi, yes. Ini takut apa ini? Ya, takut yang benar. Jadi yang pertama, apa itu takut akan Tuhan? Takut kehilangan. Atau takut ditinggalkan, atau takut dicuekin. Atau takut kalau hidupku ini tidak menyukakan hati Dia, tidak berkenan baginya. Takut kalau nilaiku ini jelek di hadapan Tuhan. Itu dalam bahasa sederhananya. Takut hidupku ini gak berkualitas di hadapan Tuhan. Sebab Bapa di surga kasih contoh itu. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Aku takut kalau hidupku gak berkenan. Takut berbuat dosa. Iya dong. Takut kalau tidak berkenan. Nah itu yang pertama. Kita ingin mendekat kepada Tuhan. Kita tidak mau dicuekin Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan lebih dari semuanya. Artinya kita memberikan tempat paling tinggi dalam hidup kita untuk Tuhan. Tuhan prioritas pertama. Itu takut akan Tuhan tuh. Ya, dicatat baik-baik tuh. Hidup kita harus begitu. Memberi tempat tertinggi Tuhan dalam hidup kita. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku
Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan. Bahkan nyawanya sendiri, ia tak dapat jadi muridku. Ini bukan berarti kita disuruh benci. Bukan. Ini lost in translation. Bahasa Ibrani, sane diterjemahkan membenci. Lost in translation. Itu mesti dikorbankan secara khusus. Ya, kenapa aku begini, kenapa begitu? Karena sane ini. Nah, kenapa kita ada GMM? Karena sane ini. Bukan karena benci. Karena Tuhan itu kasih adanya. Gak mungkin dong Tuhan bilang, kamu harus benci ayah ibumu ya, bahkan benci diri sendiri ya, bunuh diri ya. Enggak gitu. Ini ada penjelasan khusus bahwa kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun di dunia ini. Itu maksudnya. Nah, tapi tentu saja Tuhan hukum yang terutama kan hukum kasih. Kasih ayah ibumu, sesamamu, musuhmu bahkan. Nah, gitu loh. Jadi harus mengerti kalau baca Alkitab itu. Tidak boleh literal harafiah. Jadi kacau. Ya, memberi tempat tertinggi untuk Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan itu membuat kita taat kepada Tuhan. Taatnya ini bukan karena takut dihukum, bukan. Takut yang benar itu taat karena mengasihi Dia. Seperti anak kecil sama orang tuanya itu loh. Dipukul pun gak apa-apa, aku mau, Ma, jangan pergi. Gitu. Karena mengasihi. Di unsur mengasihi itu ada membutuhkan juga. Membutuhkan keamanan, kenyamanan kalau aku dekat Mama. Kalau aku dekat Tuhan, jiwaku nyaman. Pemazmur paling mengerti hal itu. Jiwaku tenang kalau dekat Tuhan. Kan gitu kan? Jadi takut akan Tuhan membuat kita taat melakukan firman Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. Orang yang takut karena hukum, itu belum mengerti hukum kasih. Itu bukan yang dimaksud oleh takut akan Tuhan. Takut dihukum, bukan. Takut hidupku tidak berkenan. Itu yang benar. Orang yang tidak melakukan firman, memang dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dicatat Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi jelas di antara kita semua ini, yang gak nuruti firman Tuhan berarti tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti menuruti firman Tuhan. Pasti melakukan firman Tuhan. Pasti taat melakukan firman Tuhan. Tidak berani melanggar firman Tuhan kalau mengasihi Tuhan Yesus. Kalau tidak, memang kau tidak mengasihi aku. Ayat 24-nya jelas itu. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jelas banget. Ya. Jadi takut akan Tuhan, minimal 3 poin ini dicatat. Jadi motivasi takut akan Tuhan itu bukan ketakutan, tapi mengasihi Dia, hormat, apalagi tidak mau ditinggal, jangan dicuekin. Aku membutuhkan Engkau Tuhan, jiwaku membutuhkan Engkau. Makanya saudara ya, sering-seringlah baca kitab Mazmur juga. Kitab Mazmur itu contoh nyanyian pujian, Mazmur untuk Tuhan. Kita baca ya, Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Luar biasa ya, puisinya Mazmur ini. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pemazmur ini jatuh cinta sama Tuhan. Ya takut akan Tuhan yang benar. Ya diusir dari Yerusalem. Karena Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Bait Allah hancur, semua hancur. Pemazmur lari ke utara. Sampai di daerah Samaria. Terus. Dan ia merana, saudara. Diejek orang. Mana Allahmu?
ia merana, ia takut akan Tuhan, ia tidak menyerah. Makanya ia membuat pujian ini. Ini tema yang dibuat lagu dengan berbagai irama nada. Salah satunya ini yang GMM. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Saudara, takut akan Tuhan ini melibatkan perasaan juga. Takutku akan Tuhan ini karena aku mengasihi Dia. Takut kalau aku tidak dikasihi. Takut kalau Tuhan tidak mengasihi aku. Kalau tidak ada berkat Tuhan. Sebab berkat Tuhan itulah yang menyelamatkan. Kita tidak bicara kekayaan duniawi. Setiap kita harus hidup dalam berkat Tuhan yang benar. Katakan amin. Tadi pagi saya bangun jam 3, tidur lagi. Jam 4 bangun lagi. Ya sudah, saya bangun. Saya buat baitnya yang kedua ini. Seperti rusa ini. Jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Saudara ya, kita harus memiliki rasa takut yang benar ini. Kalau saudara belum memiliki rasa takut ini, saudara belum benar. Saya kalau merenung gitu ya, saya takut. Takut kalau Tuhan gak ada di sampingku. Takut kalau kita itu hidup sendiri mengandalkan kekuatan sendiri. Itu mengerikan loh saudara. Itu mengerikan. Mungkin saudara gak bisa membayangkan. Saya ngeri di mimpi itu semua orang mati. Kok gak ada Tuhan? Jangankan Tuhan, listrik aja gak ada. Aduh, ini gimana hidup seperti ini ya. Aduh, ngeri loh saudara. Kita sangat beruntung. Kita bisa mulai dari mula-mula lagi, belajar yang benar deh. Pengertian yang lain dihapus dulu sementara. Aku mulai takut akan Tuhan. Nanti pilar-pilarnya kita dirikan pelan-pelan. Harus praktek saudara. Amin ya. Wah, ini luar biasa loh. Ini gak direncanakan saudara.
Semua mengalir gitu, saya ngikut aja gitu. Ngeri, saudara. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Ya yang pertama, kan kita tahu Tuhan itu kudus adanya. Kalau kita tidak layak, mana bisa kita dekat Tuhan, ketemu Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya yang kudus dan suci hatinya. Makanya hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela mulai sekarang. Jangan bikin salah dalam hal sekecil apapun. Ya, takut akan Tuhan akan menggerakkan kita makin dekat Tuhan, pengen dekat Tuhan. Itu yang benar. Makanya saya sering berkata tuh, Bapak Ibu Saudara kita itu satu keluarga. Ayo berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dari hal kecil, pikirkan ini rumah sendiri. Saudara tahu logonya GMM itu ya? Semua orang nanya sama saya, itu kenapa G-nya kok gelinding gitu? Kan huruf G gelinding gitu kan? Huruf G yang tidur itu bukan huruf G, saudara. Itu piktogramnya huruf Ibrani Bet. Piktogramnya begitu. Artinya, kalau dalam bahasa Yunani, oikos. Artinya rumah atau gereja Tuhan. Makanya ada istilah Betel. Betel. Orang Indonesia ngomongnya Betel ya. Orang Israel Betel. Rumah Allah. Betel. Nah, kita ada di sinode GBT. Ya. Gereja Betel Tabernakel. Gereja itu rumah Tuhan, rumah Allah. Apa? Betel itu rumah Allah, Betel. Tabernakel juga rumah Allah. Lengkap jadi, kita harus jadi rumah Allah, saudara. Tubuh kita pun rumah Allah. Amin semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan itu tegas dan adil. Makanya kita juga takut yang sebenarnya juga. Karena Tuhan tegas loh. Orang mengeraskan hati dibinasakan sama Tuhan. Nggak mau mengampuni, tidak diampuni. Nggak mau mengasihi orang, tidak dikasih Tuhan. Tegas. Tapi Tuhan juga kasih adanya. Sesalah apapun saudara di masa lalu, diampuni Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kinmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kan gitu kan? Tuhan itu luar biasa loh. Selama kita hidup, kita harus benar. Kalau dulu salah apapun salahnya diampuni. Ke depan jangan buat salah lagi. Sebab setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Sebelum hal itu terjadi, mari kita, oke Tuhan, aku takut akan Engkau. Takut ini, kenapa kita takut? Karena kita butuh Dia. Takut ditinggal. Kenapa kita takut akan Tuhan? Karena Tuhan itu sumber kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Takutnya bukan ketakutan teror, takut ditinggal, takut tidak dikasihi. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Takutnya begitu yang benar. Tuhan kita itu Tuhan yang menyelamatkan. Aku datang memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Bukan hidup dalam kekurangan, kelimpahan. Tapi bukan kelimpahan harta. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat Tuhan. Apa itu berkat? Berkat itu segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Berkat itu segala sesuatu yang menyelamatkan. Kekayaan menyelamatkan apa? Ya tergantung. Dikasih kekayaan cinta duit, binasa. Dikasih kekayaan untuk Tuhan, selamat. Itu berkat. Luar biasa kalau kita diberi berkat, terus untuk memberkati. Amin semua? Sebenarnya hidup ini enak, manusianya yang cari penyakit. Dikasih enak, nggak jadi berkat. Diampuni nggak mau mengampuni. Dikasihi nggak mau mengasihi. Aneh ya? Aneh. Makanya kita mesti bercermin sering-sering, terus menertawakan diri sendiri. Bro, kok aneh juga ya bro ya? Selama ini kok aneh ternyata ya. Dikasih Tuhan tapi nggak mau mengasihi orang. Ya, diampuni tapi kau nggak mau ngampuni orang. Kok
Kau bilang di mulut kau cinta takut Tuhan, tapi kau buktinya ngomong sembarangan, itu nggak takut Tuhan itu. Nah, hati-hati loh saudara. Ya, takut akan Tuhan itu motivasi yang paling benar, yang harus kita miliki. Makanya kalau kita mau berkenan bagi Tuhan, supaya menyenangkan Tuhan, itu bukan begini, aku rajin ke gereja biar Tuhan senang. Aku nyumbang persepuluhan biar Tuhan senang. Apalagi, aku melayani singer biar Tuhan senang. Belum, itu belum apa-apa. Supaya berkenan bagi Tuhan, kita memiliki motivasi yang benar. Semua perbuatan kita, hidup kita, cara makan kita, cara minum kita, cara kita bicara, semua di-drive itu apa ya? Digerakkan oleh motivasi karena takut akan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu, kalau takut akan Tuhan begitu. Ya, kalau takut akan Tuhan itu harus begitu. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu ya, 1, ia hidup suci dalam segala hal. 2, ia taat melakukan firman-Nya. 3, ia smart, cerdas, peka membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak bagi Tuhan. Ya, yang berikutnya menjadi berkat bagi sesama. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Itu takut akan Tuhan yang benar itu. Masalahnya itu gini loh. Kok dikhotbahin amin, amin. Ngerti. Tapi itu panasnya cuma sebentar. Lagi dekat api panas nih. Jauh dari api, dingin lagi. Gak bisa, apinya harus dibawa terus. Jangan kalau dengar khotbah, iya nih, iya benar tuh, bagus tuh. Oh, ya panasnya di sini. Jangan, kok pulang itu rohnya menyala-nyala terus. Aku takut akan Tuhan. Aku takut kalau dicuekin Tuhan. Aku takut kalau aku salah ngomong terus Tuhan ya gitu. Waduh. Seandainya semua orang mengerti hal ini dan melakukannya. Dan memang takut akan Tuhan. Makanya saya menganjurkan setiap kita, kalau lagi di rumah itu memuji Tuhan juga. Ya, memuji Tuhan. Lagu-lagu kita ini dipilih yang baik, dinyanyikan. Suara saya nggak bagus Pak, nggak apa-apa. Yang penting hatinya bagus. Amin ya. Kalau mau bagus, nyanyilah di kamar mandi. Kan suaranya jadi gema-gema gitu kan. Nah, lumayan lah, fals nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting hatinya, beneran tuh yang penting hatinya. Gitu ya. Masa kalah sama orang yang karaoke? Saya kalau dengar orang karaoke itu ketawa terbahak-bahak gitu. Nyanyinya nadanya kemana-mana nggak karuan, itu pede banget gitu. Bisa sakit telinga dengerinnya. Tapi pede banget gitu. Waduh. Kalau di kota-kota kecil gitu ya, saya lihat nih orang pede sekali ya. Enggak karu-karuan gitu. Mari kita ini persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Hati kita yang penting. Ya. Ada amin semua? Kan begitu harusnya. Aduh, ini panjang loh sebenarnya, tapi enggak apa-apalah. Jadi, kalau kita takut akan Tuhan, yang pertama kita takutkan itu hidup kita tidak kudus. Kalau hidupku enggak kudus, bagaimana aku mau deket Tuhan? Enggak bisa. Kita dikuduskan oleh apa? Dicatat baik-baik ya. Yang pertama, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Semua dosa diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Yang kedua, kita dikuduskan oleh firman kebenaran. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman itu menguduskan loh. Kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Dikuduskan dari apa? Cara pikir duniawinya kita. Yang diwarisi oleh nenek moyang. Bersihkan itu. Cara pikir yang salah itu. Pola hidup yang salah itu. Dibersihkan, dikuduskan oleh firman kebenaran. Bagaimana prosesnya? Belajarlah firman yang benar. Jangan dengerin firman yang gak benar semua. Lama-lama keracunan malah. Dengar yang benar.
belajar Alkitab, baca Alkitab. Kalau nggak mengerti, kita sediakan online Bible study. Gampang dengerinnya. Ya. Jadi jangan sampai malas, dikuduskan oleh firman kebenaran, Alkitab. Ya. Sehingga terjadi perubahan cara pikir. Sehingga kita tidak terikat lagi oleh cara pikir yang salah itu, lepas. Karena kebenaran itu memerdekakan. Itu clear loh di Alkitab, the truth will set you free. Jelas itu, membebaskan, memerdekakan. Kita dikuduskan oleh, satu lagi oleh, ini yang keberapa? Ketiga. Yang pertama oleh darah Yesus, yang kedua oleh firman, kebenaran. Yang ketiga kita dikuduskan oleh doa kita. Kalau doa itu jangan dipikir ya, masuk ke kamar doa itu menguduskan. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan setiap saat. Boleh Pak punya jam doa? Boleh, tapi itu nothing. Kan jam doamu cuma setengah jam, 1 jam kan? Terus sisanya nggak berdoa. Banyak orang salah mengerti ini. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya saya di mall dimanapun, kalau ada yang aneh gitu ya, Tuhan itu kenapa ya begitu? Gitu. Kadang-kadang lagi nggak ngapain gitu, nada-nada muncul. Karena saya, Tuhan, anggap aja Tuhan itu orang tua kita yang ada di samping kita. Memang Roh Kudus ada dalam diri kita kan? Banyak orang itu pergi kemana-mana kayak nggak ada Roh Kudus gitu. Nggak merasa. Kalau kita merasa, ada Roh Kudus nih. Itu bagaimana ya itu ya? Itu. Terus komunikasi. Saudara pikir saya pintar ngarang lagu? Enggak. Orang kalau kenal saya, gila dia nggak pernah nyanyi padahal. Dulu ya. Kok sekarang ngarang lagu? Ya nggak tahu. Pokoknya kalau saya komunikasi terus gitu ya, kadang-kadang kayak orang ngelamun. Istri saya kadang-kadang, ngelamun apa sih? Itu bukan ngelamun, saya lagi dialog gitu Tuhan. Aku tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gimana sih Tuhan ini GMM ini Tuhan? Mau dibawa kemana? Itu loh. Kita mulai dari awal. Ya, pilar pertama ini. Pilar kedua, ketiga tadi pagi dapat lagi dari Tuhan gitu. Tapi nanti dulu saya gomulkan itu dapat dari Tuhan apa pikiran saya itu? Nanti dulu pelan-pelan. Gak usah banyak-banyak, pilar itu 3 tapi dilakukan. Sebenarnya 1 ini aja cukup kalau dilakukan. Tapi supaya jelas nanti 3. Supaya perfect. Kan gitu, kita harus melakukannya untuk Tuhan semua. Jangan sampai karena kita maunya kita. Jadi bukan doa itu bukan cuma minta-minta, Tuhan kabulkan Tuhan. Aku mau jodoh. Bukan hanya itu. Doa kalau hanya minta-minta ya tidak menguduskan. Doa yang menguduskan itu yang berdialog dengan Tuhan. Bagaimana ya Tuhan, apakah aku sudah berkenan, kurang apa yang harus kulakukan. Nah, itu baru doa yang benar. Ya, dikuduskan oleh doa. Yang berikutnya, kita itu dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita hidup kudus. Kalau orang hidupnya nggak kudus, berarti nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Ada roh setan jangan-jangan. Kalau orang hidupnya kudus ya kudus. Berusaha minimal sebelum sempurna kan. Minimal ya berusaha hidup kudus. Sebab Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Minimal maunya dulu mengarah ke kebenaran. Kalau nggak ada sama sekali nggak ada Roh Kudus tuh namanya. Kan begitu. Ya. Yang terakhir, kita dikuduskan oleh pengharapan kita. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Penyataan Tuhan Yesus yang kedua kali. Aku berharap suatu hari Tuhan Yesus datang. Karena dia akan datang, aku harus kerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Kalau kita nggak berharap langit baru, bumi baru ya pantas saja kau hidup sembarangan. Kau nggak berharap. Alkitab mencatat, kita dikuduskan oleh pengharapan kita akan Tuhan Yesus. Itulah orang yang takut akan Tuhan.
Ya, amin ya saudara ya. Jadi pilar pertama gereja kita itu takut akan Tuhan. Nanti kapan pilar kedua dan pilar ketiga? Saya ringkas saja ya biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Takut akan Tuhan akan membawa kita menempatkan Tuhan yang paling tinggi dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu menandakan bahwa kita butuh Tuhan. Takut kehilangan. Takut tidak diperhatikan Tuhan. Takut tidak dikasihi Tuhan. Itu takut yang benar tadi itu. Ya. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Kita tahu mendudukkan posisi kita yang benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan kita mengasihi Tuhan yang benar. Seperti anak mengasihi orang tuanya. Takut sih kalau marah, kalau papa mama marah aku takut. Tapi pengen deket terus tiap hari. Jangan pergi dong ma. Mamanya baru pergi sebentar, ditelepon. Itu anak saya yang kecil tuh. Mamanya baru aja pergi, ditelepon. Nah lagi di mana lo? Baru pergi. Nah, mestinya kita gitu sama Tuhan. Tuhan, saya pernah begini. Tuhan, aku memang gak bisa melihat Engkau. Tapi aku tahu Engkau ada di sini. Roh Kudus ada dalam diri, pasti Tuhan menyertai kita. Pasti. Pasti, saudara. Kalau saudara nggak bisa merasakan itu, saudara belum punya takut akan Tuhan yang benar. Kita tidak takut apapun di dunia ini. Nggak takut miskin. Tidak takut tidak punya teman. Tidak takut apapun. Mau setan, mau apa, nggak takut. Yang kita takutkan cuma satu. Takut yang benar sama Tuhan. Takut dicuekin Tuhan. Ya, makanya kita mesti memiliki cinta mula-mula itu. Gereja mula-mula, cintanya mula-mula. Semuanya dari awal. Yang masih menggebu-gebu itu. Jangan redup. Makanya Alkitab terus berulang kali mengingatkan, hendaknya rohmu menyala-nyala. Cintanya menyala-nyala terus. Sering-seringlah baca kitab Mazmur. Sering-seringlah menyanyikan lagu ini. Supaya selalu menyala-nyala cintanya. Jangan jadi orang agamawi. Takutnya karena, takut aku makan itu halal, haram. Takut aku melanggar firman Tuhan itu. Itu bukan takut yang benar. Takut yang benar itu, aku gak mau melakukan itu. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Ceritanya beda nih motivasinya. Satu didrive oleh rasa takut, takut ketakutan. Yang satu didrive karena rasa cintanya sama Tuhan. Kalau aku cinta Tuhan, aku gak mau mengecewakan dia. Kan begitu. Kalau seorang suami cinta istrinya, dia gak bakalan mengecewakan istrinya. Gak bakalan. Pasti dia berusaha menyenangkan pasangannya. Gimana mah? Hari ini mau makan apa? Enaknya mau ngapain nih? Mau menyenangkan. Jangan, banyak orang udah meleset, udah menyimpang dari cintanya mula-mula. Udah dingin cintanya. Cinta sama Tuhan sudah dingin juga. Udah berubah gitu. Kalau mau lihat cinta mula-mula itu waktu itu loh, pemberkatan nikah. Kalau lagi pemberkatan nikah, senang banget saya. Lihat wajahnya itu berbinar-binar. Menyala rohnya. Terus dia gak peduli kiri kanannya. Orang lain dipikir ngontrak. Seluruh dunia punyanya dia gitu. Saya ketawa-ketawa aja kalau lihat. Iya lo sekarang lo ya, amin-amin ya. Kita lihat nanti besok-besok. Mestinya kalau pemberkatan nikah kan, habis itu gak pernah telepon saya lagi kan mestinya. Oh. Kok ada yang ketawa? Begitu telepon saya udah tahu, waduh masalah ini pasti. Soalnya kalau gak ada masalah gak bakalan telepon. Oh, belum pernah ada orang telepon ini. Pak terima kasih ya waktu itu diberkati, terima kasih. Kita happy, gak ada. Begitu telepon, aduh. Begitu telepon, udah deh pasti.
Eh, Pak, itu ternyata ya Pak. Waduh, ini dia. Cinta mula-mula itu loh. Saya sering mengingatkan yang lagi diberkatikan, lagi happy-happynya tuh. Ini harus di video. Waktu mengucapkan janji nikah itu. Di video, dipotong klipnya, taruh di handphone. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun dia berubah. Pas mau ngamuk, aku akan mengasihi dia, pasanganku, dengan segala kondisi, mau sakit, mau sehat, mau miskin, mau kaya. Wah, dengerin tuh. Kalau dulu ngomong gini nih, banyak orang itu mulutnya emang murah kalau ngomong. Memang lidah tak bertulang sih memang. Kalau bertulang gimana ya? Nggak bisa makan dong, kaku. Aduh, jangan ya saudara ya. Takut akan Tuhan. Motivasi terbesar yang paling benar itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak mungkin kita melakukan hal yang tidak menyukakan hatinya. Tuhan akan berkenan dalam hidup kita. Sebab yang kita butuhkan cuma perkenanan Tuhan. Yang lain mah cuma tambahan. Ya kan? Kalau Tuhan berkenan, mau kaya mau enggak, no problem. Enggak masalah. Apalagi kalau kaya. Paling kaya Tuhan berkenan, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Mantap itu. Yang enggak kaya enggak masalah. Sebarkan kebenaran seperti ini kemanapun. Ingetin, pilar pertama. Takut akan Tuhan. Loh, tapi aku bukan GMM, Pak. Ya, tapi kamu kan umat percaya. Orang percaya itu takut akan Tuhan dasarnya. Lupakan GMM, merek gereja nggak penting, saudara. Nggak usah promosi soal GMM. Itu cuma merek. Yang penting kita takut akan Tuhan. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus, jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu, air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh hadir di gereja ini ya Tuhan, gereja mula-mula. Biarlah Tuhan pakai gerejamu di tempat ini untuk menyegarkan kebenaran ke seluruh dunia, membuat
dunia menjadi segar oleh kebenaran yang murni, yang awal Tuhan, yang mula-mula, yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Hamba secara khusus juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kirim orang-orang yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, layakkan setiap kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat, marifat. Kecerdasan roh. Kepekaan. Semua yang baik turun atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.